Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian online yang dilayani oleh Gereja Kristen Jawa Welar. Kebaktian online pada saat ini juga akan disertai dengan pelayanan sakramen perjamuan. Marilah kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh dengan memasuki saat teduh pribadi, saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Mari kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat terkasih dalam Tuhan, ibadah minggu yang disertai dengan pelayanan perjamuan kudus pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta memeliharanya senantiasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengucap syukur dan memuji nama Tuhan dengan sukacita dengan memujikan Kidung Jemaat 10 bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima hukum kasih dari Allah yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama
dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita belum mampu melaksanakan perintah kasih ini dengan sempurna, yakni kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita serahkan diri dalam rahmat Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 29, bait yang pertama, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kasih Allah adalah kasih yang tak terbatas dan begitu indah. Kita yang berdosa diampuni olehnya. Kita terima berita anugerah Allah yang difirmankan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 yang demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Marilah kita serahkan diri kita untuk hidup dalam kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan memujikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 364, bait yang pertama, berserah kepada Yesus.
Jemaat terkasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita menyambut pelayanan firman Tuhan. Marilah kita bersatu hati dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena rahmat, kemurahan, dan pemeliharaanmu yang kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tak pernah sedetik pun dan sekalipun Engkau meninggalkan dan membiarkan kami. Tetapi oleh firman-Mu yang kuat, penuh kasih dan kuasa, hidup kami dituntun di dalam kebenaran senantiasa. Di tengah-tengah kebaktian pada saat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar untuk Engkau penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu yang sanggup untuk menguatkan iman kami, membangkitkan pengharapan kami, sekaligus menjadikan kami pribadi-pribadi yang mau meneladan Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, dan Engkau memakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk dapat menyampaikan kebenaran dan isi hati-Mu sehingga menjadi berkat bagi semua orang. Kami serahkan doa dan juga pelayanan firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima pelayanan firman Tuhan dengan memperhatikan bacaan Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai 42. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai 42. Firman Tuhan menyatakan demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, Shalom. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai, melimpahi, dan memberkati kehidupan saudara kini dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik dan sehat. Dan walaupun mungkin ada yang sakit ataupun lemah tubuhnya, saya berdoa kiranya kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara dengan kuat kuasanya yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian minggu yang dilayankan secara online pada saat ini juga istimewa, karena untuk pertama kalinya Gereja Kristen Jawa Welar melayankan sakramen perjamuan kudus
secara online di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Saudaraku yang terkasih, gereja tidak boleh mengabaikan tugas pemeliharaan iman yang diembankan, diamanatkan kepadanya. Sehingga selain pelayanan ibadah, kemudian pelayanan yang lainnya, pelayanan pemeliharaan iman berupa sakramen perjamuan juga harus tetap dilaksanakan bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah atau tempat tinggal kita masing-masing tentunya. Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan pada kebaktian hari Minggu saat ini adalah menyambut Kristus dengan bersikap lemah lembut kepada sesama. Alkisah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang remaja. Kelihatannya ia adalah seorang yang miskin, bajunya compang-camping, wajahnya kumal, rambutnya kelihatan tak terurus, tetapi bola matanya bersinar dan berbinar dengan semangat. Anak remaja yang masih berusia sangat muda ini terpaksa harus putus sekolah dan berjualan koran keliling dari satu rumah ke rumah lainnya, dari komplek satu ke komplek lainnya, dengan harapan ada orang yang mau membeli koran yang dijualnya. Oleh karena terik yang luar biasa di suatu siang hari, anak remaja yang masih kecil ini merasa kecapean dan kehausan. Ia kemudian memberanikan diri untuk belok berteduh di sebuah rumah di komplek perumahan orang kaya. Setelah itu, dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah itu. Dia agak terkejut ketika yang membukakan pintu adalah seorang wanita muda. Dia ingin mengurungkan niatnya untuk meminta minuman kepada sang tuan rumah. Tetapi sang gadis muda yang keluar dari rumah itu kemudian bertanya, "Ada apa, Dek? Ada yang bisa saya bantu?" Kemudian anak remaja itu menjawab, "Maaf Kak mengganggu, saya ingin minta air putih." Kemudian gadis muda itu masuk, mempersilahkan anak remaja itu duduk di teras rumah untuk beristirahat. Terus kemudian gadis muda ini kemudian membawakan segelas air susu. Diminum oleh anak remaja ini sampai habis, dan kemudian setelah tenaganya pulih kembali, anak remaja ini berpamitan dengan nampak begitu riang gembira, ceria dan semangat karena ada orang yang mau berbaik hati kepadanya. Selang beberapa puluh tahun kemudian, ada seorang laki-laki tua yang terkena serangan jantung dan dirawat di sebuah rumah sakit yang begitu terkenal di pusat kota. Harapan hidupnya sudah sedemikian menipis. Anak satu-satunya, yaitu seorang perempuan, juga merasa sedih dan prihatin karena ayah yang begitu ia cintai, menurut dokter, sudah tidak lama lagi usia hidupnya. Tetapi kemudian ada seorang dokter muda yang mendengar akan hal itu. Dokter ini sekalipun masih muda, tetapi adalah dokter spesialis jantung yang luar biasa hebat. Ia memperhatikan riwayat dan biodata, kemudian nampaknya mengenali alamat tempat tinggal si ayah yang sedang sakit ini. Dia kemudian mencari cara untuk mengobati, merawat, dan menyembuhkannya. Akhirnya dengan pertolongan dokter muda ini, si ayah yang sedang sakit jantung dalam kondisi kritis berhasil diselamatkan. Si anak yang adalah seorang perempuan tadi kaget ketika menerima tagihan biaya dari rumah sakit yang begitu besar dan membengkak. Waduh, bagaimana ini? Bagaimana bisa?
aku membayarnya kalau biayanya sebesar ini. Tetapi selang keesokan harinya ia menerima surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa tagihan biaya rumah sakit sang ayah sudah dibayar lunas. Dalam surat tagihan itu ada sebuah catatan kecil, telah dibayar lunas dengan segelas air susu. Benar saudaraku, dokter muda ini adalah seorang anak remaja yang pernah ditolong oleh gadis muda puluhan tahun yang lalu. Kebaikan akan berbuah kebaikan pula. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diajarkan, diteladankan, dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus semuanya didasarkan kepada kasih Allah yang sejati. Rahmat dan anugerah Allah yang tak tertandingi, yang begitu besar, yang membuat kita merasa terheran-heran. Seharusnya saya ini adalah orang berdosa yang tidak pantas untuk menerima belas kasihan Tuhan, yang tidak pantas untuk menjadi anak-anak Tuhan, yang tidak pantas untuk diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Tetapi itulah saudaraku yang terkasih, kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan kasih yang Allah berikan dalam kehidupan kita ditunjukkannya dengan kelemah lembutan yang begitu luar biasa. Pengajaran Tuhan Yesus Kristus sering kita jumpai ditunjukkan dengan sikapnya yang lemah lembut. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya orangnya saja yang lemah lembut, tetapi ajarannya pun lemah lembut. Di dalam kelemah lembutan saudaraku yang terkasih, di sana terkandung kasih yang dapat merangkul semua orang. Orang-orang berdosa, perempuan sundal, orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat pada waktu itu, oleh karena kasih dan kelembutan Tuhan Yesus berhasil dijangkau, dirangkul oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya masa kini, kelemah lembutan juga harus kita tunjukkan sebagai orang-orang Kristen. Di ayat yang ke-42 Tuhan Yesus berfirman, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah ajaran yang begitu luhur dan mulia. Tidak boleh kita abaikan begitu saja. Karena lewat ajaran yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, kita dapat berbagi berkat, hidup kita bermanfaat, dan kita dapat meyakini hidup kita di dalam dunia bukan hanya untuk mengejar berkat, kekayaan, kesenangan untuk diri kita, tetapi bagaimana hidup kita pun juga bisa hadir untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian hari Minggu pada saat ini, masing-masing keluarga tentu telah menyiapkan roti dan anggurnya masing-masing. Saya sebut roti dan anggurnya dalam tanda kutip, karena mungkin Bapak, Ibu maupun saudara menyiapkannya bukan roti dan anggur, mungkin dengan bahan makanan dan minuman yang berbeda, yang telah didoakan, dipersiapkan sungguh-sungguh supaya bisa benar-benar menghayati sakramen perjamuan di rumah masing-masing. Walaupun rasanya memang berbeda ketika kita mengikutinya di gereja, tetapi itulah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan hadir bukan hanya di gedung gereja, tetapi juga di dalam rumah Bapak, Ibu, dan saudara, di kamar tempat Bapak, Ibu, saudara berbaring, di tempat di mana Bapak, Ibu, saudara mengikuti
kebaktian pada saat ini. Tuhan Yesus pun juga hadir pada roti dan anggur perjamuan yang telah saudara siapkan dengan baik di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang lemah lembut juga hadir di dalam hati kita, sehingga menolong kita untuk bersikap lemah lembut kepada sesama kita. Jangan sampai kita justru bersikap pemarah, temperamental, emosional, gampang naik darah, sehingga akhirnya mengatakan, mengucapkan, dan berbuat hal-hal yang menyakiti sesamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap lemah lembut bukan berarti tanda kelemahan ya. Sikap lemah lembut merupakan tanda bahwa kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kelemah lembutan pun juga tetap ada ketegasan. Yang jahat, yang berdosa kita tolak, tetapi yang mungkin kurang baik kita didik. Jangan sampai justru ada sanksi, ada hukuman yang menyakitkan hati orang lain. Para bapak, ya, para suami, menurut firman Tuhan juga diajarkan untuk bersikap lemah lembut kepada sesamanya, kepada anggota keluarga. Semoga para bapak dan para suami mengaminkan ya. Amin, saya juga mengaminkan. Jangan sampai seperti di sinetron itu ya. Wah, punya simpanan dan kemudian mencampakkan istrinya yang pertama. Wah, Pak Pendeta kebanyakan nonton sinetron ini. Para ibu, para istri juga demikian, bersikap lemah lembut. Walaupun keadaan sedang sulit saat ini, ekonomi sedang sulit, ya, anak-anak juga lebih banyak di rumah, membutuhkan ekstra kesabaran, tetap lemah lembut. Amin ya para ibu. Demikian pula anak-anak lemah lembut kalau dingendikani oleh kakung uti atau oleh orang tua, tetap ditaati, karena itulah yang Tuhan ajarkan. Demikian pula saudaraku yang terkasih, kepada orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, tidak kita ketahui, dan bisa kita tolong kesusahannya, tentu itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan mereka semua. Sekali lagi saudaraku yang terkasih, kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang penuh kasih dan kelemah lembutan. Ketika nanti kita makan dan minum roti dan anggur perjamuan, tetap kita menghormati Tuhan, tetap pendadaran, pengujian diri harus serius, sehingga kita dapat merasakan kuasa Tuhan hadir melalui perjamuan yang kita terima di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita renungkan firman Tuhan dengan memasuki saat teduh secara pribadi, saat teduh bagi kita. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian online pada saat ini,
kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan akan dipandu oleh pendeta melalui video kebaktian, sementara jemaat menerima roti dan anggur perjamuan di rumah atau tempat tinggal masing-masing. Sebagai sarana untuk memelihara iman, pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati menyambut sakramen perjamuan kudus dengan memujikan Kidung Jemaat 35 bait yang pertama, "Tercurah darah Tuhan." Yang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita. Marilah kita masuki saat hening. Saat hening cukup. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan senantiasa mengingat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tubuhnya telah dikorbankan untuk menjadi tebusan yang sempurna untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sementara saya membagikan roti perjamuan kepada anggota majelis, Bapak, Ibu, dan Saudara juga membagikan roti perjamuan kepada anggota keluarga di rumah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah roti perjamuan yang telah kita terima bersama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi kita di kayu salib untuk menjadi korban tebusan yang sempurna, menyelamatkan kita dari dosa.
Saudara-saudariku yang terkasih, sementara saya membagikan anggur perjamuan kepada para anggota majelis, saudara juga membagikan anggur perjamuan kepada anggota keluarga di rumah. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah anggur perjamuan yang telah kita terima ini kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, senantiasa aku akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menghaturkan syukur kita kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan kita, baik persembahan sakramen perjamuan kudus maupun persembahan mingguan dan persembahan lainnya. Kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 288 bait yang pertama dan yang kedua. Mari puji Raja Surga. Bersembah
terkasih, marilah kita serahkan persembahan-persembahan kita di hadapan Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kehidupan, yang telah mengampuni segala dosa kami, menuntun kami kepada pertobatan, dan menganugerahkan kepada kami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur atas rahmat-Mu yang besar. Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah mengorbankan dirinya, nyawa, tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kami dari hukuman kekal. Makanya Tuhan, kami bertekad berkomitmen untuk mempersembahkan hidup kami seutuhnya, tutur kata, pikiran, perbuatan, persembahan, pelayanan, kerja, dan keluarga kami, serta masa depan kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau memberkati kehidupan kami dengan iman dan ketaatan kepada kehendak Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk hidup selaras dengan apa yang menjadi perintah dan firman Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Jangan biarkan kami dikuasai oleh hawa nafsu. Jangan biarkan kami terbelenggu dalam dosa, kemarahan, dan juga ya Tuhan, situasi yang membuat kami jauh daripada-Mu. Tetapi pada saat ini, di tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah rumah kami, di tengah-tengah kebaktian kami, Tuhan Yesus hadir, memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Terimalah Tuhan yang berwujud uang maupun harta, sekalipun tak sebanding dengan begitu besarnya anugerah-Mu dalam kehidupan kami rindu mempersembahkannya dengan hati yang penuh syukur. Bapa Surgawi, kami serahkan pula seluruh kehidupan keluarga dan rumah tangga jemaat Gereja Kristen Jawa Welar dan semua umat Tuhan yang mengikuti kebaktian lewat tayangan video kebaktian online pada saat ini, dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan menjamah dan memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap usaha maupun pekerjaan kami. Engkau memberkati dengan pertumbuhan, kebangkitan dari keterpurukan ekonomi, bahkan aliran berkat rezeki kami rasakan dalam kehidupan pekerjaan kami. Anak-anak yang masih bersekolah, Tuhan juga berikan hikmat dan kepandaian sehingga mereka menjadi anak-anak yang sukses dan tetap hormat kepada Tuhan serta berbakti kepada orang tua. Berkatilah pula para muda-mudi dengan pekerjaan, jodoh serta pasangan hidup, pasangan maupun keluarga muda yang merindukan putra atau putri juga Engkau berkati. Kami serahkan pula ya Tuhan akan kehidupan beriman kami, pertumbuhan rohani kami, pribadi lepas pribadi, agar kami jangan sampai lepas dari tuntunan Roh Kudus. Kami rindu iman kami tetap bertumbuh, rohani kami tetap kuat, dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau memberkati pelayanan di Gereja Kristen Jawa Welar, para majelis, ketua kelompok, besar maupun kecil, komisi-komisi, demikian pula para anggota majelis dan pendukung kebaktian pada saat ini. Engkau memberkati dengan luar biasa. Kami berdoa gereja Tuhan GKJ Welar tetap ada, tetap bertumbuh, diberkati dan semakin menjadi berkat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kami rindu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas gereja-Mu. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Wabah COVID-19 yang melanda dunia ini, negeri kami, bahkan
di wilayah tempat tinggal kami. Kami berdoa kiranya dapat segera ditangani, dikendalikan, dan segera sirna. Kami sebagai anak-anak Tuhan, Kau berikan kebijaksanaan. Mereka yang bertugas di garda terdepan, yaitu para dokter, tenaga kesehatan, dan mereka yang bekerja di rumah sakit, berikanlah kekuatan, ketekunan, dan kesetiaan. Gugus tugas COVID-19, baik pusat maupun daerah, juga Tuhan berkati dengan hikmat, sehingga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, dibantu oleh kedisiplinan masyarakat, sehingga dampak buruk dari COVID-19 ini dapat diredam dan dikurangi. Kami terus berdoa ya Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat dan hujan berkat atas negeri kami Indonesia. Di tengah-tengah masa sulit ini, bangsa Indonesia kiranya tetap bersatu, mengedepankan persatuan dan kesatuan, saling membantu bergotong royongan, menanggung beban satu dengan yang lain, tidak mempedulikan agama, kepentingan politik, dan hal-hal lainnya. Kami terus percaya ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar daripada kuasa sakit penyakit dan virus yang saat ini sedang menyebar. Kami serahkan pula ya Tuhan, untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi, Engkau yang mengetahuinya, dan Engkau ya Tuhan yang akan turut bekerja mendatangkan kebaikan di tengah-tengah setiap masalah dan pergumulan kami. Yang sakit oleh kuasa-Mu disembuhkan, yang lemah menerima kekuatan baru, yang sedih dihiburkan, yang terluka dipulihkan, yang lemah imannya dibangkitkan kembali, yang berputus asa oleh karena merasa tidak ada lagi harapan, Tuhan memberikan pengharapan baru. Demikian pula ya Tuhan, keadaan ekonomi yang sulit, Engkau mengubah yang miskin menjadi diberkati dalam kecukupan bahkan kelimpahan. Setelah keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan, melihat, merasakan dan mengalami janji Tuhan digenapi. Terima kasih ya Bapa, hamba menyadari banyak hal tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu saat ini, tetapi Engkau mendengar seru doa kami yang kami naikkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami, dan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita telah menerima anugerah Tuhan melalui sakramen perjamuan dan juga firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan, yaitu pengutusan, dengan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 353 bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku
Jemaat yang terkasih, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad kita ikrarkan pengakuan percaya seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki hidup sehari-hari, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian hari Minggu telah selesai, jemaat disilahkan duduk kembali. Tuhan yang penuh dengan kasih dan kelemah lembutan, kiranya menghadiahi kita hati yang penuh kelemah lembutan pula. Selamat menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati.